Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, mari kita mulai dengan melihat gambar berikut. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Oke, kita menuju gambar yang pertama. Ada yang pernah melihat ini tumbuhan apa? Ya, ini adalah tumbuhan sejenis lumut ya. Kalau ini adalah paku-pakuan. Terus tentu saja ini adalah mangga. Dan yang terakhir, ini adalah rambutan. Lalu, bagaimana cara mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan tersebut? Seperti yang kita ketahui ya anak-anak, bahwa di dunia kita ini banyak sekali macam-macamnya tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan itu memiliki kerajaannya sendiri, yang disebut dengan kingdom plantae. So, hari ini kita akan belajar tentang kingdom plantae. Dari sini, nanti kalian akan dapat menjelaskan tujuan pengklasifikasian pada tumbuhan setelah melihat video tentang aneka ragam pada tumbuhan. Kemudian kalian dapat menganalisis klasifikasi tumbuhan berdasarkan kunci determinasi. Dan yang terakhir, kalian bisa dengan percaya diri menyajikan hasil pengamatan terhadap klasifikasi tumbuhan. Oke, yang selanjutnya. Di sini ada peta konsep ya, peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di kingdom plantae atau di kerajaannya tumbuhan, ini adalah segala macam tumbuhan itu ada di kingdom plantae. Nah, kemudian dibagi lagi, ada dua jenis, yaitu ada tumbuhan yang tidak berpembuluh dan ada tumbuhan yang berpembuluh. Tidak berpembuluh di sini adalah berarti dalam tubuhnya dia itu tidak memiliki alat transportasi. Kalau pada manusia itu disebut dengan sistem peredaran darah gitu. Kalau di tumbuhan itu adalah sistem yang mengedarkan air atau zat-zat penting. Kalau di tumbuhan tidak berpembuluh itu tidak memiliki pembuluh atau saluran-saluran seperti itu, karena memang tumbuhannya kecil gitu. Contohnya adalah nanti Bryophyta. Sedangkan kalau berpembuluh ini dia sudah memiliki yang namanya xilem sama phloem. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Pteridophyta dan Spermatophyta. Dan di sini yang Spermatophyta dibagi lagi menjadi Gymnospermae dan Angiospermae. Dan Angiospermae di sini dibagi lagi, ada tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi ini adalah urutan-urutan dalam kerajaannya tumbuhan. Oke anak-anak, kita memasuki ke tumbuhan yang tidak berpembuluh. Contohnya adalah Bryophyta. Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan tak berpembuluh ini adalah dia memiliki klorofil. Jadi, kalau di kingdom plantae itu semua anggotanya itu pasti memiliki klorofil. Klorofil ini digunakan untuk fotosintesis, sehingga semua jenis tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Nah, terus contoh dari Bryophyta itu dia hidup di tempat yang lembab. Jadi kalau di tempat kering dia tidak bisa hidup seperti itu. Nah, ini kita menuju ke contohnya. Jadi di Bryophyta itu ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Itu contohnya ya. Jadi lumut itu adalah tumbuhan yang sederhana, kecil gitu ya. Makanya dia tidak memiliki pembuluh seperti itu. Selanjutnya. Nah, kita menuju ke tumbuhan yang agak sedikit lebih lengkap tubuhnya ya. Nah, di sini ada Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Ciri-cirinya adalah memiliki klorofil sama, autotrof sama, dan hidup di tempat yang lembab. Selain itu, kalau di Pteridophyta ini dia sudah memiliki pembuluh atau tubuhnya sudah ada yang mengedarkan atau mentransportasikan, yaitu xilem sama phloem. Nah,
Dan di sini kalau di tumbuhan paku itu antara batang, daun itu sudah jelas. Akan tetapi di tumbuhan paku akarnya masih dalam bentuk rizoma, bukan akar yang dengan kalau lumut antara batang dan daun masih belum bisa dibedakan. Oke, kita lanjut ke tumbuhan spermatopita. Kalau tumbuhan spermatopita ini adalah tumbuhan tingkat tinggi alias tumbuhan yang kompleks, sudah lengkap sekali. Nah, spermatopita ini dibagi menjadi gimnospermae dan angiospermae. Angiospermae nanti juga dibagi lagi menjadi monokotil dan dikotil. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gimnospermae, tumbuhan bertumbuh yang pertama yaitu gimnospermae, merupakan tumbuhan biji terbuka. Jadi bijinya itu tidak terbungkus oleh daun buah. Jadi tidak ada buahnya seperti itu. Contoh adalah karakteristiknya dulu ya. Karakteristiknya berakar tunggang, terus habis itu berdaun sempit, tebal dan kaku seperti jarum. Pernah melihat daun yang seperti jarum? Banyak ya. Terus batangnya berkayu, tidak bercabang, tumbuh tegak ke atas. Jadi meskipun ada cabangnya itu biasanya hanya ranting-ranting kecil seperti itu. Jadi tumbuhannya itu besar-besar kalau gimnospermae itu. Terus kemudian tidak ada yang berbentuk perdu atau semak. Jadi karena dia sudah jelas di sini bahwa dia adalah tumbuhan besar, maka semak itu tidak akan masuk ke dalam gimnospermae. Oke. Nah, ini dia contoh dari gimnospermae, yaitu ada tumbuhan pakis haji, ginkgo biloba. Ginkgo biloba ini biasanya dimanfaatkan oleh industri kecantikan. Terus habis itu melinjo, ada yang suka makan melinjo. Dan yang terakhir adalah pohon pinus. Nah, ini adalah contoh-contoh tumbuhan biji terbuka. Oke, menuju yang selanjutnya yaitu angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup. Ciri-cirinya, tumbuhan terdiri dari bunga, batang, dan akar dan daun. Nah, berarti di sini sudah lebih lengkap sekali ya yang angiospermae. Akarnya itu ada yang berbentuk serabut dan ada yang berbentuk tunggang. Daunnya pipih, tulang daun beraneka ragam. Jadi macam-macam bentuk daunnya. Terus ada alat reproduksi berupa bunga. Jadi sebelum menghasilkan buah itu reproduksinya memakai bunga ya. Terus bakal bijinya tertutup oleh daun buah. Jadi ada buahnya, ada daging buahnya seperti itu. Jadi bijinya itu sembunyi di dalam daging buah. Oke. Angiospermae contohnya adalah segar banget ya anak-anak. Oke, di sini ada buah anggur, ada buah apel, dan juga ada buah melon. Ini adalah contoh kecil dari anggota angiospermae. Nah, angiospermae ini dibagi lagi anak-anak. Ada monokotil dan dikotil. Tentunya waktu SD kalian sudah pernah mendengar ya tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi saya akan membahas sedikit. Oke, mengingatkan kembali bahwa tumbuhan monokotil itu didominasi oleh tumbuhan yang akarnya serabut, yaitu akar yang bentuknya seperti rambut, ya, karena kecil-kecil akarnya. Terus kalau dikotil itu sistem akarnya adalah tunggang, alias ukurannya besar-besar seperti itu. Lanjut. Sekarang kita menuju ke batangnya. Batang monokotil itu bagaimana anak-anak kalau dibandingkan dengan dikotil? Ya, batang monokotil di sini kalian melihat bahwa tidak ada percabangan, jadi dia itu tumbuhnya lebih ke lurus dibanding dengan dikotil. Dikotil ini banyak yang bercabang. Terus kemudian tumbuhan monokotil itu dia tidak bisa tumbuh besar, alias batangnya tidak bisa membesar. Sedangkan kalau dikotil itu batangnya, kalau kalian masih ingat ya, ketika mangga masih kecil itu kan batangnya juga kecil. Nah, ketika besar itu batangnya pun ikut besar. Karena apa? Karena dikotil itu memiliki kambium yang bisa membuat batang itu tumbuh membesar. Oke, perbedaan daun monokotil dan dikotil kalau dilihat dari daunnya, kalau dikotil itu daunnya ada yang menirip dan menjari,
Sedangkan kalau monokotil itu daunnya ada yang melengkung dan sejajar. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh monokotil. Pertama contohnya adalah jagung. Jagung ini dia memiliki ciri-ciri akarnya serabut, daunnya sejajar. Kenapa disebut daun sejajar? Karena kalau kalian melihat tulang daunnya jagung itu hanya ada satu dan itu lurus saja, makanya dia sejajar. Sedangkan batangnya tidak bercabang. Nah, selanjutnya ini adalah daun sirih. Nah, ciri-cirinya adalah dia juga berakar serabut dan daunnya melengkung. Nah, kenapa kok melengkung? Karena di sini kalian melihat ada tulang daun yang bentuknya melengkung. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Lanjut ke yang dikotil. Nah, di sini adalah pohon rambutan. Ciri-cirinya akar tunggang. Jelas sekali bahwa akar rambutan itu akarnya besar-besar ya, sehingga sulit dicabut. Terus habis itu daunnya menyirip. Menyirip itu bentuk tulangnya seperti sirip ikan atau tulang ikan. Nah, terus kemudian batangnya bercabang-cabang. Nah, selanjutnya ini adalah ketela. Kalau ketela akarnya juga tunggang. Hal ini dibuktikan karena akarnya ketela bentuknya gede-gede ya, karena memang dia digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Terus habis itu daunnya menjadi di sini berarti seperti jaringnya manusia. Coba kalian lihat, sama nggak dengan bentuknya daunnya ketela? Sama kan? Makanya disebut daun yang menjari. Oke anak-anak, jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini mulai dari awal yaitu ini adalah tadi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Oke. Kingdom Plantae itu diawali dari tumbuhan yang paling sederhana dulu, yaitu lumut. Lumut itu hanya memiliki akar dan daun, karena di sini batangnya tidak terlihat seperti itu. Jadi dia disebut tumbuhan yang sangat sederhana atau sebagai tumbuhan perintis. Nah, selanjutnya yaitu tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Nah, di sini Pteridophyta sudah memiliki tingkatan yang lebih lengkap daripada lumut, yaitu dia memiliki batang. Akan tetapi di sini akarnya masih berbentuk rizoma, belum seperti akar sesungguhnya. Nah, lanjut. Nah, sedangkan yang terakhir ada tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan yang berbiji. Di sini adalah tumbuhan yang lengkap. Jadi Spermatophyta itu sudah lengkap. Dia sudah memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, sehingga makanya dia disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, jadi itulah materi hari ini tentang kerajaan tumbuhan. So, anak-anak, sekarang kita memasuki quiz time. Seperti biasa, silahkan kalian tebak terlebih dahulu, tapi ketika menjawabnya tunggu aba-aba dari ustazah ya. Di hari ini kita main tebak-tebakan. Yang pertama, kira-kira pohon kelapa itu masuk ke dalam kelompok apa? Apakah Bryophyta, Pteridophyta, Angiospermae, atau Gymnospermae? Oke, silahkan kalian simpan jawaban kalian terlebih dahulu. Selanjutnya, pohon damar. Berdasarkan ciri-cirinya nih, kira-kira dia masuk ke dalam anggotanya siapa ya? Nah, silahkan kalian amati terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pohon sindar menjangan. Pasti kalian pernah lihat kan? Nah, kira-kira nih pohon tersebut itu masuk ke dalam kelompok apa kalau dilihat dari ciri-cirinya? Oke anak-anak, sudah ada 3 soal. Silahkan kalian tebak jawabannya, kalian raba-raba jawabannya apa. Nanti ketika saya sudah memberi aba-aba, oke jawaban nomor 1 apa? Oke, silahkan kalian sebutkan jawaban kalian. Oke. Saya rasa cukup materi kita hari ini. Thank you for your attention. See you next week ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.